Salam Bapak Ibu. Judul khotbah hari ini adalah Tuhan kok bisa mati. Ya, kita buka firman Tuhan. Sebelumnya kita buka dulu dalam 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Nanti kita lanjut dengan Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya, 1 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup kita. Paten ya. Bapak Ibu tentu sering dengar lontaran-lontaran atau omongan dari pihak RT 06 ya. Tuhannya orang Kristen tuh kok bisa mati. Sering dengar ya, kok Tuhan bisa mati. Itu sering sekali, bahkan di YouTube itu jadi bahan ejekan. Matinya di tiang jemuran lagi ya, atau ada yang bilang juga tiang listrik. Macam-macam omongan mereka kita dengar. Nah, sebenarnya dari omongan mereka itu ada berapa konsekuensi. Karena mereka mau bilang begini, kalau Yesus Tuhan, ya, kalau memang Yesus itu Tuhan dan Dia mati, itu mengindikasikan bahwa Tuhan itu bisa mati. Pada dasarnya, sementara pemahaman mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin mati. Jadi kalau Yesus itu mati, yang jelas Yesus itu bukan Tuhan. Itu cara menggiring opini kita, orang Kristen, bagaimana mereka menyerang dasar atau pondasi kekristenan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau dimengerti baik-baik ya, kalau kita mau paham baik-baik, bahwa sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu bukan apa yang kita maksudkan. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan mau katakan bahwa ketika orang sebelah mengatakan Tuhan kok bisa mati, sebenarnya ada kekeliruan berpikir di situ. Makanya kalau belajar sekolah teologi Bapak Ibu, pasti kita diajar filsafat. Saya yakinkan kalau sekolah teologi yang benar, pasti dia diajar filsafat. Karena dari zaman dulu, teologi dan filsafat itu berjalan bersama-sama, ya. Karena kalau kita tidak diajar filsafat itu bahaya. Saya punya dosen pernah bilang begini, orang berteologia, teologianya itu harus diasah di filsafat. Pisaunya itu teologia, filsafatnya itu batu asah. Namun kalau Bapak Ibu mau ngupas mangga atau motong sayur, pakai pisau, jangan pakai batu. Begitu juga ketika teologi kita diasah di filsafat, kalau mau berbicara tentang Tuhan, pakai teologi, bukan filsafat. Nah, filsafat itu adalah instrumen yang kita gunakan untuk membuat kita lebih mudah memahami tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luar biasa, yang tidak mampu dijangkau dengan akal, ya. Nah, kenapa saya katakan tadi itu adalah ada kesesatan berpikir di situ? Kesesatan berpikir itu ada istilahnya, itu merupakan bagian dari filsafat.
Filsafat itu Bapak Ibu kalau pelajari terbagi atas 3. Satu namanya ontologi, yang kedua namanya epistemologi, yang ketiga namanya aksiologi. Epistemologi dulu, logika itu bagian dari epistemologi. Namun di kemudian hari, pelajaran logika, mata kuliah logika itu keluar sendiri menjadi mata pelajaran sendiri atau mata kuliah tersendiri. Dia tidak lagi bagian dari filsafat, tapi merupakan disiplin ilmu sendiri yang mandiri tanpa menganggap dirinya bagian dari filsafat. Nah, di dalam pelajaran logika inilah ada istilah logical fallacy, alias sesat pikir, alias kesalahan logika. Di mana kesalahan logika ketika kita berbicara Tuhan itu mati? Adakah kesalahan logika di situ? Ya, kita lihat pelan-pelan ya. Ini definisi tentang logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan berpikir atau penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Dalam bahasa Indonesia, logical fallacy sering disebut dengan sesat pikir atau kesalahan logika. Nah, pertanyaannya nih, sesat pikir apa? Karena sesat pikir ini banyak. Ada ad hominem argumentum, ya. Ada sesat pikir red herring, ada sesat pikir straw man. Khusus hari ini saya bagikan bahwa pernyataan atau frase Tuhan kok bisa mati ada sesat pikir, sesat pikirnya adalah straw man fallacy. Nah, apa itu straw man fallacy? Ya, balik dulu satu Kak Kelvin. Iya. Ini lihat gambar apa? Orang-orangan sawah. Straw man itu adalah manusia jerami. Jadi straw man itu artinya manusia jerami. Nah, kenapa kok sesat pikir ini dinamakan straw man fallacy? Kok dinamakan sesat pikir orang-orangan sawah? Sesat pikir manusia jerami. Kenapa begitu? Sebenarnya begini ya. Straw man fallacy adalah kesalahan logika manusia jerami ini adalah membuat versi lemah atau palsu dari argumen lawan, lalu menyerang versi lemah itu seolah-olah itu yang asli. Jadi kayak seseorang tersebut bikin boneka jerami yang mirip manusia tetapi bukan manusia, lalu memukul boneka itu dan merasa menang. Mungkin masih bingung dengan definisinya. Saya beri contoh. Yang bagaimana namanya straw man fallacy itu? Saya beri contoh begini. Saya jujur, saya tidak suka dengan program makan bergizi gratis. Contoh ya, saya ngomong, saya nggak suka itu makan bergizi gratis atau program MGM. Ketika saya ngomong begitu, pihak pendukung makan bergizi gratis bilang begini, bahaya itu Pak Ketut. Pak Ketut itu tidak suka orang sehat, tidak suka anak kecil itu sehat, tidak suka orang-orang kecil itu apa bergizi sehingga pinter-pinter. Kapan saya ngomong begitu? Yang saya bilang, saya tidak suka program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah bilang bahwa saya tidak suka anak-anak kecil itu sehat dan bergizi. Saya tidak pernah bilang bahwa mereka itu, atau saya tidak pernah bilang bahwa saya tidak suka kalau mereka tuh kemudian hari pinter-pinter. Tidak pernah saya ngomong begitu kan. Yang saya bilang, saya tidak suka program makan bergizi gratis. Alasannya belum saya ungkapkan. Bisa jadi alasannya kemungkinan kebocoran itu besar, ya. Bukan saya tidak suka dengan anak-anak itu sehat, gemuk-gemuk dan pintar-pintar. Ketika narasinya diputar semacam itu namanya straw man. Bisa nangkap ya? Itu namanya straw man. Straw man fallacy. Yang kedua, contoh kedua. Misalnya saya ngomong Tritunggal atau kekristenan ngomong Tritunggal.
Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Ya, jadi ada tiga pribadi, hakikatnya adalah Allah. Pribadinya itu yang pribadi pertama namanya Bapa, pribadi kedua namanya Anak, pribadi ketiga namanya Roh Kudus. Kemudian pihak sebelah nyerang. Wah, orang Kristen itu percaya pada tiga Tuhan. Ya, dia percaya Yesus Allah satu. Yang kedua, dia percaya Roh Kudus adalah Allah dua. Bapa adalah Allah tiga. Berarti tiga. Orang Kristen politeis. Nah, yang saya ungkapkan, Allah itu hakikatnya Allah, tetapi memiliki tiga tetapi dipelintir sedemikian rupa seolah-olah orang Kristen itu politeis. Itu namanya strawman. Bisa paham ya? Strawman fallacy. Kemudian contoh lagi, saya ngomong orang Kristen itu darah Kristus itu menyucikan dosa. Itu pernyataan Kristen. Semua orang tahu bahwa darah Kristus itu menyucikan dosa. Tetapi RT 06 nuduh kita, Tuhan kalian itu haus darah, seperti dewa pagan yang minta Di mana kita pernah ngomong kayak begitu? Atau teologi Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu haus darah? Nggak ada kan? Cuma tidak ada penyucian tanpa darah, itu ada. Tetapi tidak pernah kita bilang bahwa Tuhan itu haus. Ketika omongan kita yang asli dipelintir sedemikian rupa, itu namanya strawman. Sudah mulai paham ya? Saya kasih contoh lagi. Satu lagi. Orang Kristen bilang manusia diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Justification by faith. Ini ajaran Kristen. Tapi diselewengkan. Jadi kalian bisa berbuat dosa sepuas-puasnya asal percaya sah. Padahal kita tidak pernah ngajar begitu. Ya, keselamatan oleh iman bukan izin berdosa, melainkan anugerah yang mengubah hidup kita dan menghasilkan perbuatan baik sebagai buah iman. Jadi mereka pelintirkan, yang penting percaya saja, pasti masuk. Upaya memelintir semacam itu disebut strawman. Nah, kembali ke konteks. Nah, kalau begitu Tuhan kok bisa mati, di mana strawman-nya? Kita orang Kristen tidak pernah percaya, tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu bisa mati. Saya ulang. Kita orang Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu bisa mati. Yesus mati, yes. Tapi Allah mati, tidak pernah ada konsep itu dalam kekristenan. Mereka putar, bilang bahwa orang Kristen itu mengajarkan Tuhan ini namanya strawman. Ya, lanjut. Satu lagi, coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus 3:18. Yang diajarkan oleh Kristen itu bukan Tuhan yang mati. Walaupun ada lagu tadi menurut saya ada kekeliruan penterjemahan atau karena yang ciptakan mungkin tidak Tuhanku mati ya. Ya, mungkin harus direvisi. Mungkin zaman dulu tidak paham banget masalah bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa mati ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu apanya? Manusianya Yesus. Bukan Tuhan yang mati, bukan Allah yang mati. Nanti kita akan belajar di poin kedua, yang namanya hypostatic union ya. Kemudian bacaan kita tadi dalam Filipi 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan apa?
dalam keadaan sebagai manusia itu ia telah merendahkan dirinya, taat sampai dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Bukan ngomongin Tuhan yang mati atau Allah yang mati. Nah, ini sering digunakan Bapak Ibu. Kesalahpahaman ini, kalau menurut saya, strawman fallacy itu adalah kesalahpahaman yang disengaja. Memang mereka sengaja untuk menyerang iman kita, menyerang pondasi iman kekristenan. Seperti yang digunakan misalnya oleh Ahmad Didat atau Zakir Naik untuk sering menggunakan kata Tuhan mati sebagai bahan untuk menghina, merendahkan iman daripada orang Kristen. Nah, kita lanjut yang kedua dulu ya. Nanti baru akan kelihatan semua. Pelan-pelan semampu kita menyerap ya. Jadi yang pertama tadi, kenapa ada istilah kok Tuhan bisa mati, Tuhan kok bisa mati? Karena ada kesalahpahaman terhadap ajaran Kristen. Kesalahpahamannya itu disengaja. Ya, yang namanya ada logical fallacy. Ada logical fallacy yang namanya apa tadi? Strawman fallacy. Yang kedua, karena mereka tidak paham ajaran atau doktrin hypostatic union. Ini penyebabnya. Coba kita lihat Bapak Ibu, apa itu ajaran hypostatic union. Nanti saya akan jelaskan dan berikan analogi, baru kita akan pelan-pelan paham. Supaya kita bisa menjawab argumen-argumen yang mereka lontarkan kepada kita, hujatan-hujatan, cemooh-cemooh yang mereka sampaikan kepada kita, dan kita bisa menjawabnya. Pertama, di Alkitab itu ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan kita, Yesus itu adalah Allah. Yang pertama, misalnya Yohanes 1 ayat 1 dengan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, itu ayat yang ke-14. Coba, firman itu adalah jelas sekali. Jadi Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, kemudian firman itu adalah sehakikat dan Allah. Dan kemudian dalam ayat 14 dikatakan apa? Firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, Kolose 2 ayat 9. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Yang kemudian Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus bukan hanya mirip Allah, tetapi pancarannya dan gambarnya yang sejati. Filipi 2 ayat 6 misalnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba lihat di sini. Di dalam rupa, ini berbicara sejajar dengan Allah. Yesus dan Allah itu sejajar. Kemudian coba kita lihat dulu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Misalnya Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, jelas sekali. Kemudian Ibrani 2 ayat 14 sampai 17, maka ia menjadi sama dengan mereka. Ya. Yesus benar-benar menjadi manusia. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Ini jelas sekali ya. Ia bertumbuh secara manusiawi sesuai dengan yang sesuatu yang tidak terjadi pada Allah secara kodrat ya. Kemudian Yohanes 4 ayat 6, Yohanes 11 ayat 35, Yohanes 19 ayat 28, yang letih, yang menangis dan haus. Ini hanya benar-benar Yesus itu manusia satu sisi ya. Nah, ada juga ayat-ayat yang menggabungkan, misalnya Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dan dalam rupa Allah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi digabung. Ibrani 4 ayat 15. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir dan namanya disebut Allah yang perkasa. Dia manusia, dia lahir, tetapi dia adalah Allah yang perkasa itu sendiri. Nah, dari tiga fakta itu, dia itu Allah.
Fakta yang kedua, dia itu manusia. Bagaimana menggabungkan kedua hal ini? Ini yang rumit. Makanya banyak orang salah paham dan salah mengerti kalau kita tidak mengerti benar-benar tentang hypostatic union. Makanya dari zaman dulu, awal-awal Bapak Gereja ini telah menimbulkan kontroversi ya. Makanya kita pelajari yang kedua adalah sejarah dan makna hypostatic union yang kita pelajari ya. Pada abad awal, sekitar abad ketiga dan keempat, ada namanya Arianisme. Ini dikumandangkan atau diajarkan oleh Arius yang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah dan bukan ilahi sejati. Kalau ingin lihat ajarannya Arius modern, lihat aja Saksi Yehova ya. Karena versi modernnya Arius itu adalah Saksi Yehova. Kemudian yang kedua ada Apollinarianisme. Apollinaris ya. Menolak kemanusiaan penuh Yesus dan menganggap ia tidak punya jiwa manusia. Apollinaris ini menganggap bahwa Yesus itu tidak punya jiwa manusia, tidak punya pikiran manusia, tidak punya perasaan manusia, tidak punya kehendak manusia. Pikiran dan kehendak dengan perasaannya itu murni ilahi. Ini ajaran Apollinaris. Kemudian ada ajaran Nestorius, menganggap Kristus terdiri dari dua pribadi yang terpisah. Jadi Kristus itu ada manusianya, ada ilahinya. Dia punya pikiran manusia, perasaan manusia, kehendak manusia, pribadi manusia, tapi juga pribadi ilahi. Sementara yang Kristen pegang sampai hari ini, dia punya satu pribadi tapi dua natur. Bisa nangkep ya? Sementara Apollinaris atau Nestorius maksud saya, dia menganggap Yesus itu punya dua pribadi. Yang satu pribadi ilahi, yang satu pribadi manusia. Nah, kalau begitu, kalau dalam bahasa psikologi mirip dengan apa? Pribadi ganda. Ini pemahaman dari Nestorius. Yang kemudian Eutychianisme ya. Menyatakan bahwa kemanusiaan Yesus larut ke dalam keilahiannya, jadi hanya satu natur. Ya, dia ini ngajarin cuma satu natur, tidak dua natur. Nah, memang rumit ini. Dalam kondisi semacam itulah dibuatlah sebuah konsili karena berdebat banyak orang. Namanya konsili itu adalah konsili Kalsedon. Ini dilakukan pada tahun 451 di sebuah kota Asia kecil yang sekarang merupakan bagian Turki dekat dengan Istanbul ya. Nah, tema utamanya dalam konsili ini yaitu mengajarkan siapa itu Yesus. Jadi konsili ini diadakan untuk meluruskan ajaran sesat tentang natur Kristus, terutama sebagai respon terhadap berbagai ajaran tentang natur Yesus. Jadi kemudian ditetapkanlah ya Bapak Ibu dalam konsili tersebut yang namanya hypostatic union. Coba kita lihat next. Nah, dalam hypostatic union ini yang harus diperhatikan, Yesus itu satu pribadi, tetapi punya dua natur. Yesus itu saya ulang, satu pribadi, hipostasis, tetapi punya dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. 100% Allah, 100% manusia. Nah, dijelaskanlah dalam konsili Kalsedon itu, kedua natur ini tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Coba next satu lagi. Dua natur ilahi dan manusia bersatu dalam satu pribadi, tanpa percampuran, tanpa perubahan, atreptos, tanpa pemisah, adiairetos, tanpa pembagian, akoritos. Ya, ini keputusan daripada konsili Kalsedon. Nah, kalau saya tanya begini pasti bingung. Opo sing dibilang Pak Pendeta itu pasti begitu ya. Nah, sekarang baru kita mau masuk ini. Saya wajar bingung. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang orang awam, yang sekolah teologi aja bingung, ya.
apalagi orang awam. Tetapi ini harus diajarkan supaya kita paham bahwa supaya kita paham dan bisa menjawab apa tudingan-tudingan yang diberikan kepada kita orang Kristen dari pihak-pihak lain, ya. Nah, sekarang kita bagaimana memahami hypostatic union ini? Pertama, dengan menggunakan penalaran analogis. Menurut teori kognitif, manusia belajar melalui skema kerangka mental yang dibentuk dari pengalaman sebelumnya. Ketika menghadapi sesuatu yang baru atau asing, otak menggunakan skema yang ada untuk membandingkan, menghubungkan, atau menganalogikan hal baru tersebut dengan yang sudah dikenal. Ini disebut dengan penalaran analogis. Saya cuma bilang begini, Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu nyampaikan bentuk gajah kepada orang yang belum pernah lihat gajah? Saya mulai sederhanakan. Bagaimana caranya Bapak Ibu menyampaikan bagaimana bentuk gajah kepada orang yang tidak pernah lihat gajah, atau barangkali dia buta? Pasti kita menggunakan analogi, menggunakan yang sudah dikenal untuk menggambarkan apa yang belum dikenal. Ini analogi. Belalai gajah itu loh kita gambarkan sama orang yang belum pernah lihat gajah. Belalainya, dia punya belalai kayak ada ulat besar di mulut. Ya. Ulat besar di mulut gajah itu kita menggunakan, barangkali dia pernah lihat ulat, untuk menggambarkan apa yang belum pernah dia lihat. Telinganya itu kayak kipas besar, mungkin dia pernah lihat kipas, kita gunakan analogi oh, dia punya kaki kayak bambu yang besar. Oh, dia pernah lihat bambu. Dia punya ekor kayak cambuk, mungkin dia pernah lihat cambuk. Jadi pasti kita menggunakan hal-hal yang sering kita kenal atau sudah kita kenal untuk menggambarkan hal-hal yang belum pernah dia lihat. Saya beri contoh. Untuk menggambarkan internet, ini manfaat yang pertama, salah satu ya. Manfaat dari analogi ini adalah mapping the unknown unto the known, ya. Memetakan sesuatu yang asing ke dalam kerangka yang familiar. Memetakan yang tidak diketahui dengan yang menggunakan yang sudah diketahui. Saya beri contoh begini. Bagaimana Bapak Ibu cara menggambarkan internet kepada orang zaman dulu? Ayo. Pasti kita menggunakan apa yang sudah dikenal oleh orang tersebut. Gini loh internet itu, Pak. Internet itu kayak perpustakaan yang raksasa yang ada dalam sebuah kotak kecil. Pasti kita akan menggunakan analogi ya untuk meyakinkan orang tua tersebut atau untuk menjelaskan kepada orang tua tersebut. Yang kedua, fungsinya untuk menyederhanakan konsep kompleks agar mudah atau lebih mudah dipahami. Saya berikan contoh Alkitab. Coba lihat caranya Yesus selalu menggunakan analogi. Ketika dia menjelaskan yang abstrak, yang sulit dimengerti, dia gunakan apa? Analogi. Kerajaan Allah itu loh kayak biji sesawi. Ya, itu analogi. Supaya orang yang dengar bisa ngerti. Yesus itu loh pokok anggur, kita ini rantingnya. Supaya kita mudah paham. Itulah analogi. Yang kemudian fungsi yang ketiga, membangun jembatan antara yang konkret, ya, pengalaman sehari-hari, dengan yang abstrak, ide-ide filosofis atau teologis. Jika bahasa Inggrisnya to explain the invisible, you must use the visible. Untuk menjelaskan apa yang tidak pernah dilihat,
kau harus menggunakan apa yang pernah bisa dilihat. Untuk gambarkan firman Tuhan, itu nggak bisa dilihat. Yesus gunakan apa? Yang bisa dilihat, yaitu benih. Ini disebut analogi. Mudah-mudahan mulai paham ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu dengan ini hypostatic union. Kita tidak bisa paham karena kecuali kita menggunakan analogi. Bisa nangkep? Kita tidak akan bisa ngerti kecuali menggunakan analogi. Namun Bapak Ibu, kita harus mengerti juga bahwa analogi itu bahaya. Saya ingat tahun 80-an, karena dulu tahun 80-an kita cuma tahu lagunya Ebit sampai di Sulawesi sana. Saya tidak pernah dengar lagunya yang lain. Jadi hampir semua lagunya Ebit GAD saya tahu. Dan salah satu yang paling saya coba mengerti cara berpikirnya Ebit adalah judul lagu dengan judul Bingkai Mimpi. Lagunya kayak begini ya. Nanti kita coba pelan-pelan memahami apa yang maksudnya Ebit GAD-nya. Mulai dari ayat yang kedua. Dari sudut manakah gerangan aku dapat segera memulai melukiskan engkau. Yang dimaksud Tuhan ini ya. Yang kasat mata namun ada, bahkan mengalir dalam darah. Hiduplah ku janjikan buatmu. Rapnya, garis-garis aku satukan, menampilkan watak yang beringas. Titik-titik aku kumpulkan, menampilkan rona geria. Kemudian dia jawab, terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih. Kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kelancangan mimpiku. Kelihatan sepele ini lagu Bapak Ibu. Apa yang dia mau sampaikan? Ebit mencoba menganalogikan Tuhan dalam pikirannya, dalam mimpinya, tetapi yang dia dapati analoginya, gambarnya Tuhan terlalu jauh dari wajah asli Tuhan. Kelihatan sepele ini lagu, tapi punya makna yang dalam. Sebenarnya di saat kita menganalogikan Tuhan, kita sedang berupaya merendahkan Tuhan sedemikian rupa sampai menjadi yang bukan Tuhan. Ini kelemahan analogi. Misalnya saya analogikan Allah Tritunggal dengan telur. Ini contoh. Kulit telur bukan putih telur. Putih telur bukan kuning telur. Tetapi putih telur, kuning telur, dan kulit telur itu telur. Betul? Tapi apakah Allah itu sama dengan telur? Ini kelemahan analogi. Jadi ketika kita, ini saya cerita sedikit. Dulu waktu sekolah teologi saya bertanya sama dosen, Pak, jujur ya, kan Alkitab melarang keras kita bikin patung, Pak. Iya. Bagaimana Pak, saya ini suka bikin patung loh Pak. Dalam otak saya selalu saya bikin patung tentang Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, benar nggak kita sedang bikin patung dalam Tuhan? Engkau pasti menggambarkan Tuhan seperti sesuatu, betul? Betul nggak? Ketika mulai bilang Bapa di surga, mau mulai ada yang membayangkan Bapa seperti seorang pribadi pakai jenggot putih, benar? Dan yang saya mau bilang, apa yang engkau gambarkan dalam pikiranmu itu bukan Tuhan loh. Itu bukan Tuhan. Langsung saya bilang sama Pak dosen itu, Pak, segitunya ya, mungkin kita di dunia sana tidak bikin patung seperti orang-orang, tapi dalam otak kita sering bikin patung tentang Tuhan. Dan analogi, jangan salah, hanyalah jembatan untuk memahami.
Tapi apa yang kita analogikan itu bukan Tuhan itu sendiri. Ya, ketika kita menganalogikan tentang Tuhan dengan sesuatu, ingat, analogi itu bukan Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada analoginya. Untuk memahami hipostatic union ini. Ibrani 1 ayat 3 bilang apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus itu apa? Cahaya. Saya mulai dengan Tritunggal. Matahari di atas sana, ingat saya disclaimer dulu ya. Jangan, ini hanya analogi terbatas untuk membantu kita memahami ya. Jangan disalah mengerti. Matahari yang di atas sana itu Bapa. Cahayanya Yesus. Panasnya Roh. Matahari yang di atas sana, apakah cahaya matahari itu adalah bagian dari matahari sendiri? Iya kan? Tidak, maksud saya sehakikat dengan matahari? Iya. Cahaya matahari adalah matahari. Panas matahari adalah matahari. Matahari atau yang bundar di atas sana itu ya matahari. Tapi apakah cahaya yang sampai ke bumi itu sama dengan yang di sana? Beda. Panasnya dengan cahayanya sama atau beda? Beda. Inilah analogi Tritunggal, supaya kita mudah paham sedikit. Nah, bagaimana memahami hipostasi union ini? Cahaya tadi Bapak Ibu, secara ilmiah ternyata cahaya itu terdiri dari dua. Satu namanya partikel, satu namanya gelombang. Boleh cari pelajaran SMA. Pasti semua mengajarkan bahwa yang namanya cahaya itu ada yang namanya partikel, ada yang namanya partikel itu bisa diraba. Partikel itu bisa dirasa. Partikel itu bisa terserap kalau ketemu atom. Partikel itu bisa hilang atau terserap ketika ketemu molekul atau suatu benda. Tapi gelombang tidak. Kalau saya mau gambarkan, di dalam Yesus itu seperti itu, ada gelombang dengan cahaya. Gelombangnya itu adalah natur ilahinya, sedangkan partikel itu adalah natur manusianya. Bisa nangkep? Aduh, susah ini ya. Gelombang tadi adalah natur ilahinya, partikel itu adalah natur manusianya. Jadi ketika partikel itu hancur, partikel itu hilang, partikel itu bagaimanapun atau terserap, apakah gelombangnya ikut? Tidak. Ketika kemanusiaan Yesus mati, apakah keilahiannya ikut mati? Bisa mulai nangkep ya? Ini agak dalam supaya kita bisa jawablah pertanyaan orang-orang di luar sana yang menuduh kita bahwa Tuhan kita itu mati, yang menuduh Allah kita itu mati. Ya, saya gambarkan dengan partikel tadi. Yang kedua, next, terus ya Pak ya, Pak Kelvin, Kak Kelvin, lagi terus Kak, satu lagi, terus lagi, ya ini. Analogi kedua supaya kita paham. Ini ada besi yang dipanaskan dengan api. Besi membara. Besinya itu besi, apinya api. Api dan besi beda, tetapi menjadi satu kesatuan. Yesus itu kayak itu. Unsur ilahinya itu apinya. Besinya itu unsur manusiawinya.
Nah, saya tanya, kalau kemudian digebukin ya besi, dipukul, yang berubah bentuk yang mana? Besinya atau apinya? Besinya. Yang berbunyi siapa? Besinya atau apinya? Besinya. Kalau yang dipukul, yang dicambuk, yang mati itu manusianya Yesus, tetapi ilahinya tetap. Bisa nangkap ya? Rumitnya hypostatic union. Ini doktrin jauh lebih rumit daripada Tritunggal. Saya mau bilang, ini doktrin jauh lebih rumit daripada Tritunggal. Jadi kalau kita tidak paham ini dengan tidak menggunakan analogi, kita tidak akan pernah mengerti. Kemudian ilustrasi ketiga, ya, kita gunakan cara berpikir Islam. Orang Islam bilang bahwa kalam Allah, firman-Nya Allah itu kadim, kekal. Boleh dibuka nanti dalam Quran. Saya cuma tidak tulis di sini. Islam punya pemahaman bahwa kalam Allah atau firman-Nya Allah itu kadim alias kekal. Kemudian firman-Nya Allah itu, kalamnya Allah itu kemudian menjadi sebuah buku yang namanya mushaf. Kak, jadi kalau ada tulisan yang begini, buku kayak begini, ada tulisannya Quran, itu namanya mushaf. Qurannya yang asli itu kekal. Ya, menurut konsep Islam. Saya tanya, kemudian kalau mushafnya ini terbakar, robek, hilang, apakah yang kekal itu hilang? Mulai nangkap? Bukankah Kristus itu firman Allah yang hidup, yang kekal? Ketika dia jadi manusia, ya, next satu. Saya bilang, Imam Nawawi bilang begini. Jika mushaf dibakar atau hancur, maka itu tidak merusak Al-Quran yang hakiki, karena Al-Quran bukanlah tinta dan kertas. Jadi kalau cuma Quran yang dalam bentuk buku itu terbakar, rusak atau hilang, yang rusak itu bukan Quran yang hakiki, karena Quran yang hakiki itu adalah kalam Allah yang kekal, yang kadim. Nah, coba kita bandingkan dengan Kristen punya. Yesus itu firman Allah yang hidup, betul? Dia Allah itu sendiri, kekal, betul? Kemudian kalau Islam tadi menyatakan dia jadi buku, Kristen dia jadi apa? Manusia. Ketika dia sudah jadi manusia, manusianya mati, dicambuki, robek kulitnya, yang rusak apakah firman yang hidup itu atau manusianya? Mulai bisa nangkap? Aduh, saya bingung. Memang jangankan orang awam, Bapak Ibu, ini di kalangan sekolah teologi aja banyak yang mumet ya untuk memahami bagaimana Tuhan kok bisa mati. Jadi yang mati itu bukan Tuhan, yang mati itu bukan Allah. Sama seperti tadi, Quran yang hakiki tidak mungkin rusak, tidak mungkin robek, tidak mungkin terbakar. Yang terbakar itu adalah mushafnya, ya. Jadi firman yang hidup, Yesus Kristus yang hidup, yang kekal, itu tidak pernah mati. Tapi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Bisa nangkep ya? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti walaupun rodok pusing. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik? Next, Kak. Waktu. Lagi satu. Satu lagi.
Yang pertama tadi kita dapat pelajaran bahwa disalahpahami baik dengan sengaja maupun tidak itu hal yang biasa dalam hidup ini. Kristus tuh hidupnya selalu disalahpahami. Bukan cuma ajarannya, hidupnya disalahpahami. Bahkan dia pernah dikatain tidak waras oleh keluarganya sendiri. Jadi kalau kita disalahpahami nggak usah heran. Yesus saja sering disalahpahami. Ajaran kita, ajaran Kristen sering disalahpahami dengan sengaja pun sering. Terima saja. Kita terima positifnya. Kalau ada orang yang menghina kita, mencemooh kita, melecehkan kita, tidak usah terlalu bagaimana. Belakangan ini saya selalu berpikir positif tentang sesuatu ya. Tidak usah terlalu ambil pusing dengan apa. Kalau orang jahat yang dikirim Tuhan, yo jarno. Tuhan semua dalam kontrol Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin di Jakarta, bahwa semua penderitaan kita dalam kontrol Tuhan. Beratnya, luasnya, durasinya, semua dalam kontrol Tuhan. Tidak usah ambil pusing. Lihat saja secara positif. Ini sering saya cerita sama Bu Dokter. Saya bilang begini, saya melihat orang itu kalau sesuatu itu pasti saya lihat positifnya. Sering ditanyai, saya bilang begini, saya Bu Dokter ngelihat siapapun dalam konteks positif. Justru kalau ada orang Islam salah paham dengan kita anggap dia hiu kecil aja. Ceritanya begini, satu saat dari Norwegia, Kanada dan Amerika mau mengirim mengirim ikan salmon ke Jepang, itu pasti mati. Ketika di dalam tangki penampungan pengiriman itu kebanyakan ikan salmonnya mati. Sampai suatu saat ditemukan suatu cara yang efektif untuk membuat ikan salmon itu tetap hidup. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menaruh hiu kecil. Ya. Ini ikan salmon. Di belakangnya ditaruh hiu-hiu kecil. Kemudian ikan salmon itu dalam perjalanannya selalu dikejar sama hiu kecil. Ternyata ikan salmon yang bergerak terus itu membuat dia tetap bertahan sampai di Jepang. Ya. Mungkin orang yang salah paham pada kita anggap seperti hiu kecil yang membuat kita rajin belajar, betul nggak? Kita akan rajin belajar. Saya banyak punya hiu kecil di sini, Ibu Dokter. Rajin saya belajar karena bukan main pertanyaannya Bapak Ibu luar biasa. Bahkan menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan S3 ya, karena sampai kritik teks ya, saya lihat ini sudah dalam level kritik teks pertanyaan. Nah, yang kedua pelajarannya adalah kita harus belajar filsafat. Walaupun ada dalam Alkitab jangan percaya pada filsafat kosong, bukan itu maksudnya. Paulus itu senang sekali berfilsafat loh. Dia menyusun argumen-argumennya itu dengan filsafat. Ya. Jadi jangan alergi dengan filsafat, supaya kita paham cara berpikir orang. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya mau ngajar bagaimanapun di sini, kalau Bapak Ibu tidak paham filsafat, susah nangkep. Kecuali pelajaran praktis. Ya, kalau saya cuma mengajar misalnya tiap hari, Bapak Ibu kita rajin berdoa, tidak tahu filsafat juga bisa. Bapak Ibu kita harus begini, harus saling mengasihi, enggak bisa filsafatnya apa. Tapi bagaimana dengan memahami doktrin-doktrin yang dalam kayak begini, yang mungkin di gereja-gereja lain tidak diajar. Saya belum pernah dengar orang membahas di gereja-gereja luar sana itu tentang hypostatic union secara khusus seperti ini, jarang banget ya. Apalagi dengan ngasih ilustrasi, 3 ilustrasi itu mudah-mudahan membuat kita mengerti. Bahkan saya di tempatnya Bu Eva ditawari ngajar. Ya benar ya, saya di STT anu itu ditawari ngajar. Ya. Cuma saya lagi bingung apa yang mau diajar di sana. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita benar-benar mau belajar, jangan cuma
iman buta. Yang penting ngandalin Roh Kudus. Enggak begitu cara kerja Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu juga menuntun kita melalui kita belajar, bahkan memahami filsafat, ya. Yang terakhir, penutup sebelum kita perjamuan, yang kita pelajari adalah misteri ilahi. Kata Yunani untuk misteri adalah mysterion, sering dipakai dalam Perjanjian Baru untuk hal-hal yang dinyatakan Allah tetapi tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh manusia. Jadi misteri bukan berarti tidak masuk akal, tapi melampaui kemampuan akal. Misteri adalah terang yang menyilaukan, bukan kegelapan yang membingungkan. Saya ulangi ya, misteri itu adalah terang yang menyilaukan, bukan kegelapan yang membingungkan. Maksudnya kalau Bapak Ibu tidak paham tentang hypostatic union, itu bukan karena itu tidak masuk akal, tapi berada di luar kemampuan akal untuk memahami. Dan itu pun walaupun kita sudah menggunakan analogi, kita menggunakan ilustrasi, toh kita tidak mampu mengerti. Itu bukan kegelapan yang membingungkan, tapi itu adalah terang yang menyilaukan. Dua hal yang membuat kita tidak bisa lihat sesuatu. Yang pertama, gelap gulita, petang dedak orang Jawa ngarani. Yang kedua, terang benderang yang sangat. Kita juga bingung. Misteri itu adalah terang yang menyilaukan tadi. Sehingga kalau kita tidak paham benar tentang pribadi Yesus, bukan membuat kita murtad, tetapi justru tunduk dan taat. Misteri ilahi semacam itu membuat kita, memanggil kita, mengundang kita untuk tunduk dan taat. Kita harus sadar bahwa kita ini terbatas. Dia infinite, kita finite. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Bagaimana kita memahami yang tidak terbatas dengan kita yang terbatas? Misteri ilahi itu semakin diselami, semakin dalam, dan tak bisa dimengerti. Bahkan ada yang bilang begini, misteri ilahi itu bukan untuk dipecahkan, tapi untuk direnungkan, dihayati, dan disembah. Kalau nanti banyak yang masih bingung, Bapak Ibu sudah terima saja. Ada waktunya nanti kita mengerti satu saat. Apalagi misalnya Bu Yepi yang belum lama jadi Kristen pasti bingung. Kekristennya nggak apa sih? Kok nyembah manusia? Ya toh? Kok Yesus disembah? Wong dia itu manusia, keluar dari rahim Maria. Saya Bapak Ibu sampai hari ini, saya jujur, saya bingung. Yesus itu dapat kromosom Y itu dari mana? Sampai hari ini saya bingung. Perempuan itu kan punya kromosom pasti XX, betul? Kromosomnya laki-laki X dan Y. X dan Y. Nah, sel telur itu pasti kromosomnya X. Sperma kromosomnya kalau ndak X ya Y. Kalau kromosom X yang ketemu X, hasilnya perempuan. Betul Bu Dokter ya? Oh iya. Ini saya bahas. Ini contoh. Kemudian pertanyaannya, apakah sel telurnya si Maria, ya? Apakah telurnya sel telurnya Maria ini kan X? Apakah kemudian Roh Kudus memberikan kromosom Y di situ? Atau memang murni Tuhan cuma menggunakan rahimnya Maria, tidak menggunakan sel telur? Tapi ketika saya merenungkan Bapak Ibu itu, semakin takut saya dengan Tuhan, semakin kita dipanggil untuk menyembah Dia dan menyadari betapa kecilnya otak saya. Betapa terbatasnya kita, betapa kecilnya kita dalam Dia yang tidak terbatas. Nah, makanya si Anu ngomong begini, Agustinus, jika engkau memahaminya, ia bukan Allah. Gregorius bilang begini, apa yang kita pahami tentang Allah adalah sedikit, dan apa yang kita tidak pahami tentangnya adalah segala-galanya. Anselmus bilang begini, aku percaya supaya aku mengerti. Makanya dalam kekristenan Bapak Ibu jangan berusaha mengerti dulu baru percaya. Terbalik, kita harus percaya dulu baru ngerti. Jangan dibalik.
Yang ketiga, John Calvin bilang pikiran manusia adalah pabrik berhala. Ya memang karena begitu rumitnya tentang yang tidak terlihat tersebut. Nah, ini ada pesan 2. Akal seberapapun tajamnya, ya, hanyalah lilin kecil yang berkedip-kedip di hadapan matahari kemuliaan Allah yang tak terhingga. Ia dapat menerangi sebagian kecil jalan kita, namun takkan pernah mampu menyingkap seluruh cakrawala keilahian. Renungan penutup, kita tidak perlu memotong Allah agar pas dengan baju logika kita. Justru kita perlu merobek baju ego kita agar kita bisa mengenakan kekudusannya. Tidak mengerti? Puji Tuhan. Dan wajar. Karena hypostatic union rumit. Kita yang sekolah teologi aja setiap hari mentelengi Alkitab bingung, apalagi orang Tapi kalau sudah diajar sekarang mudah-mudahan bisa mengerti. Gunakan 3 ilustrasi tadi atau 3 analogi tadi. Apa tadi yang pertama? Matahari, cahaya, partikel dengan besi panas. Besi ya besi, api ya api. Ketika besinya dipukul, apinya tetap tidak berubah, betul? Yang ketiga, firman tadi. Firman dengan mushaf. Mudah-mudahan ini bisa kita mengerti ya. Kita akan masuk pada perjamuan kudus.